Selamat sore pemirsa, ketidakhadiran pasangan Ganjar Mahfud ke acara penetapan presiden wakil presiden terpilih yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum menjadi sorotan. Tak hanya Ganjar Mahfud, partai pengusungnya pun yaitu PD Perjuangan yang tidak hadir di acara tersebut juga menjadi pertanyaan. Benarkah mereka tidak mendapat undangan dari KPU atau ada alasan lain? Kabar ini akan kami hadirkan dalam program Kabar Pemilu bersama saya Gina Vita. Inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, ketidakhadiran pasangan Ganjar Mahfud di acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang digelar KPU menjadi sorotan. KPU sudah mengirim surat undangan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Sementara Ganjar Mahfud mengaku baru mendapat informasi undangan 1 jam sebelum acara penetapan dimulai. Pasangan Prabowo Gibran sudah sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih setelah Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan keduanya dalam rapat pleno terbuka KPU Rabu kemarin. Ada hal menarik dan menjadi sorotan dalam gelaran penetapan presiden dan wapres terpilih, di mana pasangan Ganjar Mahfud yang menjadi rival Prabowo Gibran di Pilpres 2024 tak hadir di acara tersebut. Padahal KPU mengaku sudah mengirimkan surat undangan kepada semua pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk Ganjar Mahfud. KPU RI telah berkirim surat kepada seluruh pasangan calon pada tanggal 23 April 2024. Proses pengiriman surat itu menggunakan 2 metode. Yang pertama pengiriman dengan metode secara langsung, di mana hard copy atau surat fisik itu disampaikan oleh petugas Sekretariat Jenderal KPU Indonesia. Yang kedua dikirim melalui messenger, di mana soft copy dari surat tersebut dikirim kepada para LO pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi pada prinsipnya berkenaan dengan hak pasangan calon, kami perlakukan dengan seadil-adilnya, bahwa kami telah sampaikan itu kepada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baik Ganjar Pranowo maupun Mahfud MD memberikan alasan mengapa mereka tidak menghadiri acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang diselenggarakan KPU. Keduanya mengaku baru mendapat informasi undangan setengah sampai 1,5 jam sebelum jadwal acara dimulai. Padahal baik Ganjar maupun Mahfud mengaku akan menghadiri acara tersebut bila mendapatkan undangan. Karena tadi malam saya juga sudah bertanya kepada staf saya adakah undangan dan tidak ada ternyata. Baru pagi-pagi tadi saya dikasih tahu bahwa ada undangan Pak begitu, sehingga posisi saya di Jogja sehingga tidak bisa datang. Ya, posisi saya di Jogja sehingga secara teknis pasti saya tidak mungkin untuk bisa datang. Kalau mepet tapi undangan saya ada di Jakarta atau posisi saya di Jakarta, pasti saya datang. Kenapa Pak Ganjar tidak di standby di Jakarta? Kenapa kemudian pemberitahuannya tidak lebih awal? Karena niatan saya pasti datang ya. Saya pasti menghormati sebuah keputusan dari institusi terkait dengan sesuatu yang sangat penting menurut saya. Saya juga akan menghormati mitra tanding saya sesama kontestan begitu. Ya, menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Tak hanya dihadiri Prabowo Gibran, acara penetapan ini juga dihadiri pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bukan hanya tidak dihadiri pasangan Ganjar Mahfud, seremonial penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih juga tidak dihadiri satupun perwakilan PD Perjuangan selaku partai pengusung pasangan Ganjar Mahfud.
Sikap legowo PDI Perjuangan atas hasil Pilpres 2024 disorot dalam rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Rabu kemarin. Sebagai bagian dari kontestan Pilpres 2024, tak ada satupun perwakilan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut yang hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Ketidakhadiran perwakilan PDI Perjuangan ini menimbulkan banyak spekulasi, terlebih di tengah upaya tim hukum mereka yang sedang mengajukan gugatan ke PT UN. Sebelumnya, tim hukum PDI Perjuangan mengklaim bahwa dalil permohonan gugatannya di PT UN layak untuk disidangkan. PDI Perjuangan mendalilkan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Pilpres 2024. Tim kuasa hukum juga sebelumnya telah meminta KPU menunda rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan KPU harusnya taat hukum. Asas hukum yang penting. Jangan terlambat. Kalau KPU buru-buru untuk membuat penetapan paslon, ya ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PT UN yang beberapa hari nanti terus berjalan. Ini yang kami inginkan, supaya jangan ada justice delayed. Lalu apa sebenarnya skenario yang tengah dirancang PDI Perjuangan tersebut? Benarkah hal ini merupakan cerminan sikap oposisi PDI Perjuangan di pemerintahan mendatang? Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan keluarga besar Cendana dalam acara Halal Bihalal di Taman Mini, Jakarta Timur. Acara yang digelar di gedung pewayangan Taman Mini ini merupakan pertama kalinya Prabowo berkumpul dengan keluarga besar Cendana setelah Prabowo Subianto ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU. Dalam acara itu, Prabowo bertemu dengan Titi Soeharto dan Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut. Acara ini, pemirsa, merupakan halal bihalal keluarga besar Tin Soeharto yang bertepatan dengan hari ulang tahun Siti Hardianti Wismoyo yang merupakan saudara dari Tin Soeharto. Prabowo juga menyempatkan diri menghibur seluruh keluarga yang hadir dengan menyumbang suara menyanyikan sebuah lagu. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sore ini direncanakan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, mengatakan pertemuan nanti merupakan kunjungan balasan sekaligus halal bihalal setelah Prabowo menemui Surya Paloh bulan lalu. Menurut Sahroni, pemirsa, pertemuan antara kedua tokoh tersebut diharapkan bisa membuat rakyat bersatu usai pemilu. Rencananya Surya Paloh akan didampingi pengurus DPP Nasdem dalam pertemuan tersebut. Saat ini sejumlah persiapan tengah dilakukan di rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami yang ada di Jalan Kertanegara Jakarta, ada Leo Chandra. Leo, pada pukul berapa pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh ini berlangsung?
Ya, selamat siang Gina Vita dan juga pemirsa. Memang hari ini jadwal untuk Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi elit dari Partai Nasdem, di mana memang agendanya akan dilakukan pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, 4 sore nanti, di Kertanegara 4, tepatnya di kediaman pribadi Prabowo Subianto. Di mana untuk agenda Prabowo Subianto sendiri sejak pagi tadi ini masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, dan memang sejak pagi tadi juga Prabowo Subianto ini sudah melakukan sejumlah aktivitas, salah satunya ini melakukan pertemuan dengan keluarga cendana dan sekaligus ini syukuran ulang tahun Ibu Siti Harjanti Wismoyo Aris Munandar, tepatnya di Gedung Pewayangan Taman Mini Indonesia Indah pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan informasi yang kami dapatkan untuk Prabowo Subianto saat ini sedang berada di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan, dan nanti sebelum pertemuan ini juga Prabowo Subianto juga akan mempersiapkan diri untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi elit Partai Nasdem. Informasi yang kami dapatkan juga, Gina Vita dan juga pemirsa, untuk yang hadir nantinya dari Partai Nasdem ini, yaitu Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh, bersama dengan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Kemudian ada Bendahara Umum Partai Nasdem, ada Ahmad Syaroni, dan juga yang terakhir ada Ketua DPW Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan sejumlah anggota Nasdem lainnya untuk melakukan pertemuan dan juga sowon di kediaman pribadi Prabowo Subianto. Dan juga informasinya bahwasannya diketahui bahwasannya pertemuan dari Prabowo Subianto bersama dengan Surya Paloh ini merupakan pertemuan kedua, di mana memang sebelumnya Prabowo Subianto ini sempat berkunjung ke Tower Nasdem pada tanggal 22 Maret 2024 dengan melakukan dan langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh. Dan juga sebelumnya itu diketahui juga memang Prabowo Subianto ini melakukan pertemuan dengan PKB yang langsung disambut oleh Ketua Umum PKB, yaitu Mohaimin Iskandar. Dan juga informasinya bahwasannya untuk kedua partai ini, yaitu PKB dan juga Partai Nasdem, ini masih akan terus membahas terkait dengan apakah nantinya mereka akan berada di dalam ataupun di luar dari pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga memang belum ada keputusan final dari Partai PKB dan juga Nasdem apakah nantinya mereka akan berada di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, begitu. Dan juga sebelumnya pada tanggal 20 April 2024 kemarin juga memang Prabowo Subianto ini sempat melakukan pertemuannya setelah melakukan ataupun dilantik di KPU. Begitu Gina Vita, sejumlah juga persiapan sudah dilakukan di dalam kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4. Dan berikut laporan yang kami bisa sampaikan langsung dari kediaman Prabowo Subianto. Kembali ke Anda di studio, Gina Vita. Baik, pertemuan akan berlangsung pukul 4 nanti. Yang tentu yang akan ditunggu adalah apa hasil pertemuan antara keduanya. Sekali lagi terima kasih, Nino Chandra melaporkan langsung dari Jalan Kertanegara, Jakarta. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution menerima penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha dari Presiden Joko Widodo. Kabarnya saat lagi untuk Anda. Pemirsa, anak dan menantu Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution menerima penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha dari Presiden Jokowi. Penghargaan untuk kepala daerah berprestasi itu, pemirsa, diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Kita tahu Bobi menerima tanda kehormatan Satya Lancana beserta dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang langsung diberikan dari Presiden Joko Widodo. Pemberian ini diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Surabaya pada Rabu pagi. Sejumlah kepala daerah menerima penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha serta penghargaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau EPPD dari Kementerian Dalam Negeri. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan bahwa penghargaan yang ia terima berdasarkan penilaian objektif tentang apa yang telah ia lakukan selama menjabat sebagai Wali Kota Medan. Sementara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir karena kesibukannya usai penetapan dirinya sebagai Wakil Presiden terpilih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya
Kita ke informasi lainnya pemirsa, usai ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PKB. Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Saiku menyambangi Nasdem Tower, Jakarta untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. PKS dan Nasdem beserta dengan PKB berada dalam koalisi perubahan dalam Pilpres 2024. Usai ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024 hingga 2029 oleh KPU, Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan Prabowo langsung disambut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Prabowo didampingi jajaran pengurus elit Partai Gerindra, begitupun Muhaimin didampingi pula jajaran pengurus pusat PKB. Suasana akrab dan hangat pun mewarnai pertemuan antara Prabowo dan Muhaimin. Prabowo pun mengapresiasi sikap PKB yang ingin bekerja sama dengan koalisi pemerintah. Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat, dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku dan jajaran pengurus PKS menyambangi Nasdem Tower Jakarta untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kedatangan PKS disambut elit Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa hubungan Nasdem dan PKS tetap terjaga pasca kontestasi Pilpres 2024. Pertemuan kedua pihak merupakan bagian dari silaturahmi pasca keputusan Mahkamah Konstitusi dan penetapan di Komisi Pemilihan Umum. Surya Paloh menilai Nasdem dan PKS memiliki kesamaan, yakni siap berada di luar maupun dalam pemerintahan. Dan ini misi besar kami bersama. Mereka menganggap saya sebagai kakak, itu satu hal yang saya pikir merupakan satu hal yang ada modal tambahan sedikit pada adik-adik saya ini. Jadi kalau mereka merasakan apa yang mereka rasakan, itu pasti saya ikut merasakannya. Mungkin baik-baik, apa yang terbaik bagi negeri ini. PKS di luar pemerintahan apa di dalam pemerintahan. Tetapi bagi saya, yang saya pahamin, ada kesamaan PKS sama Nasdem itu. Apa kesamaannya? Siap dua-duanya. Dari kebersamaan ke depan yang harus kita lakukan. Adapun kaitan dengan tadi masalah ke depan kita akan seperti apa, masukan-masukan dari Bang Surya Paloh tadi sungguh sangat luar biasa, dan ini saya kira menjadi bahan masukan juga bagi kami di DPTP ya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, karena itulah nanti akan memutuskan hal-hal strategis bagi kepentingan apakah akan mengambil koalisi atau oposisi. Ya, makasih. Seperti diketahui, PKS dan Nasdem beserta PKB dalam koalisi perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Resmi sudah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 mendatang. Dalam pidatonya pemirsa, Prabowo berharap semua pihak bisa kembali bersatu untuk membangun bangsa. Lantas apakah ajakan Prabowo untuk kembali bersatu untuk membangun bangsa disambut baik oleh rival-rivalnya di Pilpres 2024 lalu? Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berharap semua pihak bisa kembali bersatu untuk membangun bangsa. Lantas, apakah ajakan Prabowo untuk kembali bersatu membangun bangsa disambut baik oleh rival-rivalnya di Pilpres 2024 lalu? Ya, saya ini tidak representatif mengatakan bahwa
mewakili 01 lagi. Kontestasi presiden sudah selesai. Saya kira tim hukum sudah selesai ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ditanyakan kepada saya bagaimana sikap 01, ya baiknya memang ditanyakan langsung kepada Anies dan Muhaimin serta partai-partai pendukungnya. Kalau saya pribadi ya berharap mereka yang memang tidak menang ya tetap berada di kubu oposisi sehingga ada perimbangan. Jadi kalau bicara tentang masalah rangkul-merangkul, saya rasa ya nanti dululah, ini kita masih bersengketa di PT UN, kemudian masih ada sikap-sikap politik yang kami rasa harus kami kritisi, sehingga posisi itu bagi kami tidak kalah mulia dibandingkan kemudian cepat-cepat bicara tentang pertemuan-pertemuan di tingkat elit. Langsung menyalami orang-orang yang hadir, termasuk Anies dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini betul-betul sebuah perilaku yang patut menjadi teladan. Kemudian yang kedua adalah pidato yang disampaikan. Nah, yang pertama adalah Pak Prabowo berpandangan bahwa persoalan hukum memang sudah selesai, final and binding di Mahkamah Konstitusi. Tetapi masalah sosial politik ini belum selesai. Ini perlu langkah-langkah konsolidasi. Benarkah Prabowo bisa merangkul sebuah lawannya untuk bergabung dalam pemerintahan yang akan segera dipimpinnya? Kalau bicara tentang merangkul dalam konteks menyamakan persepsi bahwa Pilpres sudah selesai, saya kira oke. Kalau tafsir dari merangkul itu harus mengajak mereka dalam koalisi bersama, harus sharing power jadi menteri, saya kira kurang tepat ya. Saya dari awal selalu mengatakan bahwa haram hukumnya bagi partai nomor 1 dan 3 bergabung dengan kubunya Prabowo. Kenapa haram, Mas Adi? Ya jelas dong, mereka kan menuduh hasil Pilpres itu penuh dengan kecurangan. Ya. Kan lucu orang yang menuduh curang hasil pemilunya mau bergabung dengan hasil pemilu yang dianggap curang. Tim TV One mengabarkan. Dua partai dari Koalisi Perubahan, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB akan bertemu. Apa saja yang akan dibahas? Kabarnya saat lagi untuk Anda. Jika Partai Nasdem berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra sore ini, dua partai dari Koalisi Perubahan, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dijadwalkan akan bertemu pada malam ini. Pertemuan yang direncanakan di kantor DPP PKB itu pemirsa dalam rangka silaturahmi perubahan yang telah dijalin kedua partai dalam pemilu 2024. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan menerima langsung kunjungan dari Presiden PKS Ahmad Syahiku. Sebelumnya, hari kemarin PKB juga menerima kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Hasanuddin, saat ini PKB tengah menjalin komunikasi dengan semua pihak. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ini merupakan agenda kedua Gibran pasca ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih oleh KPU. Dalam pertemuannya, Gibran mengaku meminta bimbingan dan petunjuk dari Ma'ruf Amin dalam masa transisi jabatan ini. Gibran menyebut Ma'ruf Amin sebagai sosok Wakil Presiden yang berhasil di Indonesia. Ma'ruf Amin juga memberi wejangan kepada Gibran tentang Indonesia Emas. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Jangan kemana-mana, Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama dengan Putri Windasari. Akhir kata saya Gina Vita, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.